بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي الكرام والكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أعبر لكم عن سعادتي وشكري لوجودي معكم في هذا البيت المبارك. Pertama-tama saya sampaikan rasa senang saya bisa berkumpul bersama saudara sekalian di tempat yang penuh berkah ini. وأقدم الشكر الجزيل للأستاذ عرفان الذي استضافنا اليوم في بيته هذا العامر. Dan kemudian saya sampaikan terima kasih saya kepada saudara saya Bang Afan yang telah menjamu kita semua di sini. وكذلك أقدم لكم الشكر جميعا الأستاذ محفوظ والإخوة حسن معصوم والإخوة من الصحافة والمؤسسات والأحزاب والعاملين، فأهلا وسهلا بكم بيننا في هذا اللقاء الطيب. Terima kasih saya juga kepada Ustaz Hasan Maksum, Ketua MUI Medan, dan para Ustaz Asatidz sekalian, pimpinan-pimpinan yayasan, dan juga partai-partai politik yang hadir pada kesempatan ini. والحقيقة أنا جئت اليوم إلى ميدان بصحبة شيخنا الدكتور فهمي سالم في هذه الجولة المباركة، فكل الشكر والتقدير أيضا للدكتور فهمي، ونحن اليوم نختتم هذه الجولة بهذا اللقاء الطيب. Saya kemarin menemani Dr. Fahmi Salim dalam roadshow dakwah untuk bela Palestina. Syukur dan terima kasih saya besar-besarnya untuk Dr. Fahmi Salim. والحقيقة نحن يعني سعداء أن نختتم جولتنا في ميدان بهذا اللقاء مع الإخوة الكرام المسؤولين في هذه الولاية. Kami sangat senang bisa menutup kegiatan kami dengan berkumpul dengan lembaga-lembaga para orang-orang yang berjihad untuk kebebasan Palestina. وأنا أعتقد أن هذا اللقاء من أهم اللقاءات، لأننا نجلس مع الإخوة المؤثرين الذين لهم العلاقة المباشرة بنصرة القضية الفلسطينية. Dan saya anggap ini adalah pertemuan yang terpenting dari beberapa pertemuan yang sudah kami lakukan, karena ini adalah pertemuan kepada orang-orang yang bisa memiliki pengaruh untuk membebaskan Palestina nantinya. فمنكم العلماء ومنكم المؤثرين ومنكم رؤساء المؤسسات والأحزاب، أنتم الذين يتلقى منكم الناس التعليمات ويتلقون توجيهاتكم وتعليماتكم. Kalian adalah para ulama, pimpinan-pimpinan yayasan, pimpinan-pimpinan partai, dan orang-orang yang punya pengaruh di kota Medan ini. Kalianlah yang bisa menyampaikan maklumat tentang apa saja yang terjadi nanti di Palestina. لذلك حقيقة يا إخوة، نحن اليوم بحاجة إلى جهود جميع الإخوة في نصرة القضية الفلسطينية، لأنها تمر في مرحلة خطيرة جدا. Kita harus mengeluarkan energi yang lebih besar lagi untuk Palestina ini, karena sekarang ini yang dihadapi oleh rakyat Palestina itu lebih besar lagi daripada sebelum-sebelumnya. سأتحدث معكم باختصار عن أسباب المشكلة الأخيرة والحرب الأخيرة التي حدثت في قطاع غزة. Aku akan menyampaikan apa sebab peperangan yang terjadi terakhir ini. الحرب قامت يا إخوة، أساس قيام الحرب الأخيرة طوفان الأقصى هو من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. Peperangan Tufan Al-Aqsa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober itu adalah untuk menjaga kesucian Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. كان هناك معلومات عند المقاومة أن الاحتلال الإسرائيلي يريد البدء في تقسيم المسجد الأقصى المبارك. Para mujahid mendapatkan informasi adanya orang-orang Yahudi ingin membagi Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak pada beberapa bagian. وكان الاحتلال يريد أن يثبت سياسة جديدة بحق المسجد الأقصى المبارك. Penjaga Israel ingin punya strategi baru untuk menguasai Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. حياكم الله أستاذ.
الله يبارك فيكم والله يرضى عنكم. لطيف خان. أستاذ لطيف خان. حياكم الله أستاذ لطيف خان، الله يكرمكم، أهلا وسهلا. فأرادت المقاومة أن تفشل هذا المخطط الذي يريد به الاحتلال تثبيت السياسة الجديدة بحق المسجد الأقصى المبارك. Maka para mujahid ingin menggagalkan rencana Israel untuk menguasai Masjidil Aqsa Al-Mubarak. وكذلك كان هناك معاناة كبيرة لأسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. Dan juga penderitaan yang dihadapi oleh para tawanan Palestina yang ada pada penjajah Israel. حيث هناك ما يزيد عن 7,000 أسير قبل طوفان الأقصى كانوا متواجدين عند الاحتلال. 7,000. Ada 7.000 tawanan yang ada di penjara-penjara Israel. وهؤلاء الأسرى يعانون معاناة شديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. Para tawan ini mendapatkan siksaan yang sangat besar dari penjajah Israel. وأراد الاحتلال الإسرائيلي أن يفرض قانون جديد في البرلمان والكنيسة الإسرائيلي بإعدام جميع الأسرى داخل أو معظم الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. Pemerintah Israel ingin membuat satu undang-undang yang undang-undang ini agar semua tawanan ini dibunuh semuanya oleh penjajah Israel. وكان الاحتلال الإسرائيلي يمنع زوجات وأمهات الأسرى من الزيارة لهم داخل السجون. Dan penjajah Israel melarang ibu-ibu anak-anak untuk berkunjung mengunjungi para tawanan perang ini. وكذلك يمنع عنهم الطعام باستمرار والشراب ويهينهم أثناء المعاملة. Dan selama ditawan mereka dilarang makan dan minum dan penderitaan yang lainnya. وأيضا كان هناك معاناة شديدة في قطاع غزة، حيث قطاع غزة كان يتعرض إلى الحصار 16 عام متواصلة. Dan Gaza sudah mendapatkan penderitaan yang sangat luar biasa. Mereka dihisar, diblokade selama 16 tahun. وهذا الحصار يعتبر حصار خانق لا يدخل أي شيء له علاقة بالمستقبل للحياة لأهلنا في غزة. Blokade ini benar-benar sangat tidak bisa keluar masuknya kebutuhan kehidupan kepada sipil Gaza. فلذلك أرادت المقاومة ومن حقها أن تقوم بعلاج كل هذه القضايا وإعادة الحياة الطبيعية للشعب الفلسطيني. Para mujahid ini ingin supaya masalah-masalah ini semuanya diselesaikan dan kembalilah kehidupan yang normal di Gaza. ومن حق الشعب الفلسطيني أن يعيش حياة كريمة. Hak seluruh penduduk Palestina untuk hidup dengan kehidupan yang mulia. لكن للأسف كان الاحتلال الإسرائيلي باستمرار ينكد ويشدد على أهلنا في الحياة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس. Penjajah Israel terus melakukan penindasan dan pelarangan yang ada di Gaza. من أجل ذلك جاءت طوفان الأقصى لكي تزيل كل هذا الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وبالخصوص المسجد الأقصى المبارك. Tufan Al-Aqsa tujuannya untuk menghilangkan seluruh penderitaan ini dan menjaga kesucian Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. فبدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني وقصف البيوت والأبراج داخل قطاع غزة. Menduduk ke Israel, memboming seluruh rumah-rumah dan juga terowongan yang ada di Gaza. وهذا الاحتلال المجرم الآن يمارس إبادة مجازر، إبادة جماعية للشعب الفلسطيني. Penjajah Israel melakukan genosida di Gaza ini untuk menghabiskan seluruh penduduk Palestina. فلذلك يقتل الناس في البيوت وفي الطرقات وفي المستشفيات وفي المدارس وفي أي مكان يقتل الناس في قطاع غزة. Maka penjajah Israel ini membunuh orang di mana saja, di dalam rumah, di jalan-jalan, di masjid, di rumah sakit,
memang tujuan untuk menghabiskan seluruh rakyat Palestina. وحتى اليوم وصل عدد الشهداء ما يزيد عن 21,000 شهيد. Sampai hari ini jumlah syahid sudah 21,000 syahid yang terhitung sampai sekarang. وأكثر من نصف هؤلاء من الأطفال ومن النساء. Kebanyakan yang korban di Gaza adalah daripada perempuan dan juga anak-anak. لذلك أنا أقول الحرب على قطاع غزة هي حرب على الأطفال وحرب على النساء وحرب على المستشفيات. Peperangan di Gaza ini peperangan kepada wanita, peperangan kepada anak-anak, dan peperangan kepada rumah sakit yang ada di sana. لأن الاحتلال الإسرائيلي بقوته التي يتمتع بها لم يستطع أن يواجه المجاهدين فكان يقتل الأطفال والنساء ويقصف المستشفيات. Tentara Israel dengan segala yang mereka miliki tidak mampu untuk mengalahkan mujahid yang ada di sana, maka mereka menggunakan peluru mereka itu untuk membunuh anak-anak, perempuan, dan menghancurkan rumah sakit yang ada. وكذلك الاحتلال الإسرائيلي قصف معظم المستشفيات في قطاع غزة ومن ذلك المستشفى الأندونوسي أيضا. Hampir seluruh rumah sakit di Gaza dihancurkan, termasuk salah satu rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. لذلك الآن لا يوجد مستشفيات تمارس العمل الطبي بشكل جيد. Tidak ada satupun rumah sakit di Gaza yang bisa melakukan tindakan medis dengan baik di Gaza sampai pada hari ini. يوجد عندنا الآن في غزة ما يزيد عن 5,000 جريح يحتاج العلاج في الخارج ويخرج من قطاع غزة حتى نستطيع أن نعالجهم. Sekarang ada 5.000 orang yang terluka yang harus dibawa keluar dari Gaza. والاحتلال الإسرائيلي هدم ما يزيد عن نصف المباني في قطاع غزة، البيوت التي يسكن فيها الناس. Rumah-rumah yang dihancurkan di Gaza itu sudah sampai 50% dihancurkan oleh penjajah Israel. ومن كثرة عدد الشهداء يا إخوة نجد أن هناك شهداء تعفنت جثثهم في الطرقات ولم يستطع الناس بدفنهم. Saking banyaknya korban jiwa yang di Gaza sekarang sampai kita dapat melihat mayat-mayat dibiarkan di pinggir jalan, tidak bisa kita melakukan untuk dievakuasi atau diambil untuk dikuburkan. ولأن الاحتلال كان يرفض دفن هؤلاء الشهداء اعذروني كان بعض الحيوانات والقطط والكلاب تنهش من جثث هؤلاء الشهداء. Para penjajah Israel ini membiarkan jasad-jasad ini di jalanan supaya nanti dimakan oleh anjing dan kucing. فهذا الاحتلال يا إخوة مجرم للغاية ولم يعرف الإنسانية ولم يعرف حقوق الإنسان. Ini satu kejahatan yang sangat besar dan mereka tidak tahu apa itu namanya hak-hak manusia. وكان بالأمس وصلت رواية من أحد الأصدقاء إنه كان الاحتلال يحفر الحفر ويدفن الناس في هذه الحفر وهم أحياء. Ada satu informasi yang didapatkan dari sahabat beliau di Gaza, dibuat satu lubang yang sangat besar oleh Israel, kemudian dimasukkan orang-orang Palestina di sana dalam keadaan hidup dan dikubur oleh penjajah Israel. وكان الاحتلال أيضا في هذه الحرب يقتل الشباب والرجال أمام زوجاتهم وأمهاتهم وأبنائهم. Dan kita juga sering melihat para laki-laki, bapak-bapak itu dibunuh di depan anak mereka, di depan orang tua mereka, di depan istri-istri mereka. إذن يا إخوة حقيقة هناك الكثير من القصص والكثير من الأشياء الإجرامية التي مارسها الاحتلال لا نستطيع أن نذكرها الآن لكن نعطيكم هذا باختصار. Masih banyak lagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Israel, terlalu banyak kalau kita sampaikan, kita sampaikan beberapa saja. أنا أود أن أؤكد على التالي لأنكم أنتم اليوم مسؤولين وأمامكم مسؤولية كبيرة جدا. أود أن أؤكد على بعض النقاط. Aku ingin menguatkan beberapa titik saja dalam hal ini untuk apa yang terjadi di Gaza. أولا هذه الحرب قامت من أجل النصرة للمسجد الأقصى المبارك. Pertama,
peperangan ini untuk menjaga Masjidil Aqsa Al-Mubarak. هذه الحرب قامت حتى ندافع عن المسجد الأقصى وألا يتم هدم المسجد الأقصى المبارك. Peperangan ini tidak lain untuk membela Masjid Al-Aqsa agar tidak dihancurkan Masjid Al-Aqsa Mubarak oleh penjajah Israel. ثانيا هذه الحرب أظهرت ضعف العدو الإسرائيلي أمام المقاومة في قطاع غزة. Peperangan ini membuktikan lemahnya penjajah Israel untuk melawan faksi-faksi perjuangan yang ada di Palestina sana. وقد ظهر لنا وللعالم أن العدو الإسرائيلي أضعف جيش في العالم. Perang ini membuktikan bahwasanya tentara Israel adalah tentara terlemah yang ada di seluruh bumi. وكذلك ظهر لنا أن هذا العدو فقط يستخدم التكنولوجيا والطائرات في الدفاع عن نفسه. Kita melihat kalau penjajah Israel sekarang ini menggunakan teknologi mereka itu hanya untuk melindungi diri mereka sendiri. لكن لا يستطيع أن يواجه المجاهدين لأن المجاهدين عندهم إيمان بالله سبحانه وتعالى وإيمان بأحقيتهم في هذه الأرض المباركة. Mereka tidak mampu melawan mujahid yang ada di Palestina karena pejuang Palestina memiliki iman yang sangat kuat kepada Allah dan juga iman kepemilikan mereka terhadap Masjidil Aqsa Al-Mubarak. ثالثا قد ظهر لنا في هذه الحرب أن هناك تحالفات يتم تشكيلها من أجل القضاء على المقاومة في فلسطين. Dan peperangan ini menunjukkan tadi ada aliansi untuk menghancurkan seluruh perlawanan yang ada di Gaza. ولولا وجود هذه التحالفات لكانت المقاومة ستستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن تحرر فلسطين في المرة الأولى. Kalau tanpa koalisi besar ini yang dibentuk oleh Amerika tentunya, maka sangat mudah bagi pejuang-pejuang Palestina ini untuk memerdekakan Palestina dalam waktu yang dekat. لكن ظهر لنا أن التحالفات هذه بقيادة أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وغيرها هي التي تحمي الاحتلال الإسرائيلي. Sekarang kita lihat koalisi ini yang dipimpin oleh Amerika, Prancis, Inggris, Jerman, Italia. Mereka lah yang melindungi tentara-tentara Israel ini. ولم تتوقف هذه التحالفات عن إمداد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح من بداية الحرب حتى الآن. Koalisi besar ini membantu tidak berhenti untuk memberikan senjata kepada tentara-tentara Israel. وأرادت هذه التحالفات أن تصف المقاومة بالإجرام وبأنها داعش حتى يتم القضاء على القضية الفلسطينية. Koalisi besar ini ingin menyifatkan atau ingin menuduh perjuangan-perjuangan yang ada di Palestina dengan Daesh atau teroris ISIS dan mengatakan mereka itu teroris terbesar. وهم يهدفون بالقضاء على المقاومة القضاء على القضية الفلسطينية لأن المقاومة هي التي تدافع عن القدس وعن المسجد الأقصى. Kalau perlawanan ini dihabiskan, maka masalah Palestina ini selesai sudah. وإنما رددتموه من الشعار السابق في بداية حضورنا هذا هو هذا الصحيح. المقاومة هم مجاهدون من أجل تحرير المسجد الأقصى وهذا يجب أن يكون حديثنا مع الناس وتعليم الناس أن المقاومة هي من أجل الجهاد وتحرير فلسطين والمسجد الأقصى. Yang kita pada awal pertemuan itulah sangat benar. Kalau para pejuang Palestina itu bukanlah teroris, baik Hamas dan yang lainnya, dan itulah yang harus kita suarakan terus kepada dunia ini. رابعا قد ظهر لنا صمود الشعب الفلسطيني أمام هذا العدوان الغاصب. Dan peperangan ini membuktikan kokohnya, kuatnya rakyat Palestina untuk menghadapi kekerasan yang mereka dapatkan dari penjajah Israel.
تخيلوا يا إخوة على مدار 77 يوم حتى الآن والشعب الفلسطيني صامد رغم كل القصف وكل التدمير وكل القتل للشعب الفلسطيني، إلا أنه صامد على أرضه ولن يتراجع بإذن الله. 77 hari sudah terjadi peperangan ini dengan segala penghancuran yang terjadi di Palestina. Rakyat Palestina tetap teguh, kokoh, sabar menghadapi peperangan ini. وهذا الصمود يعطي رسالة للأمة أنه يجب على الأمة أن تكون أيضا صامدة في دعم الشعب الفلسطيني مثلما هو الشعب الفلسطيني صامدا في أرضه. Ini pesan kepada kita, keteguhan rakyat Palestina memperjuangkan Masjidil Aqsa itu juga harus menular kepada kita. Kita harus teguh terus, berjuang terus untuk kebebasan Palestina apa yang kita bisa. أما الرسالة الخامسة أقول أنه ظهر لنا أيضا تضامن كبير من الشعوب الإسلامية والأوروبية للشعب الفلسطيني. Poin yang kelima, kita melihat setelah terjadi perang bagaimana seluruh masyarakat dunia berada di pihak Palestina, mendukung Palestina, baik dalam negara-negara Islam ataupun negara-negara yang ada di Eropa sana. وقد رأينا العديد من الدول الأوروبية والإسلامية تخرج مظاهرات حتى هذا اليوم من أجل دعم الشعب الفلسطيني وأهلنا في غزة. Kita lihat di berbagai negara, baik negara-negara Eropa, negara-negara Islam, terus dilakukan demonstrasi setiap harinya ada sampai pada hari ini. وبالخصوص في أندونيسيا حقيقة هناك مظاهرات ودعم شعبي غير مسبوق لأول مرة يحدث في مثل هذا الذي نراه اليوم في كل الولايات، مظاهرات، فعاليات، محاضرات، إعلام. هذا شيء جدا مهم وشيء جدا مسعد لنا. Begitu juga di Indonesia kita lihat demonstrasi yang sangat besar di seluruh tempat, dan ini belum pernah terjadi muzahara sebesar ini untuk membela Palestina, dan ini sangat penting. Ini sangat penting untuk rakyat Palestina. وقد رأينا في أندونيسيا التضامن الشعبي والتضامن الرسمي، وهذا شيء مهم جدا بين الحكومة وبين المؤسسات ومجالس العلماء والنواب والأحزاب. هذا الذي نحتاجه، هذا الذي تحتاجه فلسطين. Dukungan, kita lihat dukungan di Indonesia ini, dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah, dukungan dari organisasi, dari majelis ulama. Ini sangat penting bagi kami. لذلك أنا باسم الشعب الفلسطيني وباسم إخوانكم أقدم لكم الشكر الخاص لجهودكم في هذه الفعاليات التي تمت والتي ستتم بإذن الله تعالى. Aku atas nama Palestina mengucapkan rasa terima kasih yang besar kepada kalian atas apa yang telah kalian lakukan untuk Palestina, untuk kemerdekaan Palestina. أما رسالتي الأخيرة يا إخوة، لابد أن نستثمر هذا التضامن الشعبي الموجود ونقوم بعمل إجراءات تضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا العدوان. Dan yang terakhir, ini poin yang terakhir dari apa yang disampaikan oleh Syekh, kita harus melakukan segala apa yang urusan-urusan yang bisa kita lakukan untuk menekan secara ekonomi, pendidikan, yang lainnya yang bisa kita lakukan untuk menekan penjajah Israel. لذلك اليوم المؤسسات ومجالس العلماء والجمعيات مارست دورها في الدعم الشعبي وتوعية الناس والخروج بالمظاهرات، وهذا شيء مهم. فلذلك نحن بحاجة اليوم إلى جهد سياسي أيضا من أجل إيقاف هذا الاحتلال عن عدوانه بحق الشعب الفلسطيني. Selama ini yang kita lakukan sudah sangat luar biasa dengan donasi dan demonstrasi kita lakukan, tapi harus ada lagi hubungan secara politik kepada saudara kita yang ada di Palestina. لذلك ظهر لنا أن هذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، ويجب أن تمارس الحكومات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لأن يتوقف عن إجرامه. Tentara Israel ini tidak bisa kita berbicara dengan mereka dengan
bahasa negosiasi dan lain-lainnya, cuma satu bahasa untuk orang Israel dengan kekuatan. Maka kita harus menekan mereka untuk supaya menghentikan kekerasan yang ada di Palestina. لذلك أنا أتمنى في ختام كلمتي أن يكون هناك جهد مضاعف لأن الاحتلال لم يتوقف عن عدوانه ويبدو أنه سيكمل في العدوان فنحن نحتاج من الأمة أن تبقى واقفة باستمرار وألا تتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني وعن المسجد الأقصى وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku meminta kepada kalian semua yang kita lakukan ini harus berlipat ganda karena kekerasan itu terus lebih buruk lagi keadaannya dan kita harus menekan Israel untuk segera menghentikan kekerasan yang ada di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun la yuqatilunakum jami'an illa fi qurab muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la yafqahun wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Kita panaskan rumah ini bukan dengan banyaknya orang yang ada di sini, tapi dengan pekikan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena saya tahu pita suaranya orang Medan ini lebih panjang daripada orang Jawa. Insya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah berikan kita nikmat karunia, taufik dan iman, hidayah. Hari ini kita bersyukur pagi hari ini Senin 25 Desember kita dapat berkumpul di rumah Sahibul Bait, Sahibul Hajat, ya, saudara kita, abang kita, Bang Afan Lubis. Terima kasih kepada beliau dan keluarga besar, juga kepada Nyonya yang sudah menyiapkan hidangan buat kita semua yang hadir di hari ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada para alim ulama, para tokoh masyarakat, Ketua MUI Kota Medan, Dr. Hasan Maksum, Dai kita, guru kita Ustadz Latif Khan, kemudian juga ada dari perwakilan FPI, GNPF, Forum Zakat, serta lembaga-lembaga NGO yang selama ini berjuang untuk kemerdekaan Palestina, juga kepada para senior-senior wartawan kita, ada Bang Asyari Usman dan lainnya. Alhamdulillah kita dapat dikumpulkan oleh Allah di tempat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan ini dapat menjadi sebuah pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Bukan hanya kita membicarakan, mendiskusikan masalah, tapi juga dapat mencari penyelesaian masalah. Karena banyak, kalau kita cuma bicarakan masalah, di kedai kopi banyak kita bicarakan masalah. Mulai dari masalah rumah tangga sampai masalah pribadi, sampai pula masalah hutang, ya, kepada tetangga. Tidak selesai-selesai masalah itu kalau bicara di kedai kopi. Tapi kalau bicara di tempat ini, kita bukan hanya bicarakan masalah, tapi juga harus sampai kepada langkah-langkah konkret untuk pemecahan masalah yang kita hadapi. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para senior, para aktivis pergerakan yang insya Allah semua dirahmati Allah. Saya
Sejak awal sudah 2 kali khusus tentang pembelaan kita terhadap Palestina dan Baitul Maqdis ini membawa serta beliau ya ke Medan dan Sumatera Utara secara umum, dan alhamdulillah ini seperti yang tadi disampaikan oleh beliau tadi, inilah pertemuan yang sangat penting. Rangkaian kegiatan kami inilah yang paling penting menurut kita, karena di sini jamaahnya bukan jamaah biasa. Sini jamaah yang memiliki massa, jamaah yang memiliki panggung, jamaah yang menguasai mimbar, jamaah yang menguasai medsos. Ya, masing-masing di belakangnya punya pasukan. Dan ini semua adalah lokomotif-lokomotif pergerakan kita untuk membebaskan Baitul Maqdis, termasuk para wartawan yang Masya Allah dengan penanya, dengan tulisannya ya, itu bisa menggetarkan dunia. Siapa? Hah? Ketua apa? Apa itu Limpul? Ya pokoknya itulah. Ya, ahlan wa sahlan, marhaban biqudumikum, selamat datang. Jadi tulisan ya, berita dan insight-insight ya tentang Palestina ini, Baitul Maqdis, inilah senjata kita yang sangat penting. Peluru yang bisa menembus bukan hanya satu kepala. Kalau Israel menembakkan satu peluru hanya kena satu kepala, satu tubuh. Tapi kalau satu peluru ya yang dimuntahkan oleh pena-pena para wartawan, para penulis, ya, satu peluru yang dimuntahkan oleh para khatib Jumat, para mubalik, satu peluru yang ditembakkan, diluncurkan oleh ketua-ketua majelis ulama, ketua-ketua organisasi. Oh, Pak ahlan salam, Pak Wali Kota. Ya, ini beliau mantan Wali Kota. Ada kan murasyah sabiq wilayah Medan. Alhamdulillah. Itu akan menembus jutaan kepala dan pikiran ya umat muslim di dunia. Kenapa? Karena persoalan Palestina dan Baitul Maqdis ini sesungguhnya, saudaraku yang dirahmati Allah, persoalan itu ada pada diri kita. Ya benar, Israel, Amerika dan sekutunya itu mereka berbuat makar, berbuat kejahatan ya, melakukan konspirasi sejak bahkan dirancang ya jauh-jauh hari, sejak tahun 1897 dalam konferensi Zionisme Internasional yang pertama di kota Basel, Swiss. Ahlan wa sahlan. Ini ilmuwan kita, intelektual kita, Qasim Nur Seha, adik kelas saya di Al-Azhar, baru selesai doktor dari Gontor, Universitas Darussalam. Ahlan wa sahlan bihudurikum. 1897 kita masih tertidur lelap. Ya, umat Islam tertidur lelap. Untunglah umat Islam ini masih punya sultan yang dijuluki oleh orang-orang Eropa sebagai Sultan Merah, the sick man of Europe, orang sakit dari Eropa. Itu julukan yang sangat menghina umat Islam seluruh dunia. Padahal sultan inilah sultan yang betul-betul menjaga, mewakafkan dan mendedikasikan hidupnya untuk melindungi tanah Palestina yang diberkahi oleh Allah dan Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, yaitu Sultan Abdul Hamid II. Hasil daripada konferensi Zionis pertama itu di Basel, Swiss, dibawa oleh Theodor Herzl ke Istanbul dengan menawarkan kepada Sultan, raja dirajanya umat Islam pada waktu itu ya, agar Yahudi, pengusaha-pengusaha Yahudi di Eropa dibolehkan untuk membeli tanah-tanah yang ada di Palestina dan yang ada di kota Al-Quds Asy-Syarif. Ya, tujuannya untuk apa? Ya, sedikit demi sedikit mereka memasukkan koloni-koloni warga-warga Yahudi dari seluruh dunia. Tetapi Allah masih menjaga rumah ini, Allah masih menjaga bumi Palestina ini, dan Sultan Abdul Hamid II memiliki tekad yang kuat, tidak bergeming dan tidak goyah dengan iming-iming
yang ditawarkan oleh Yahudi internasional. Dengan cara bagaimana? Memutihkan hutangnya. Semua hutang-hutang kerajaan Utsmaniyah akan dilunasi oleh Yahudi. Industri persenjataannya akan dimodernisasi oleh Yahudi. Akan dibangun pabrik-pabrik untuk mendukung infrastruktur dan manufaktur di seluruh wilayah kerajaan Turki Utsmani dengan dana Yahudi internasional. Tapi imbalannya, tanah Palestina mereka beli, bukan dikasih. Mereka mau beli, ya, dengan harga yang mahal yang ditentukan oleh sultan, berapapun harganya. Tapi Allah Ta'ala luar biasa, ya, menjadikan sultan ini tidak bergeming, tidak sedikit pun punya niat untuk membarter bumi Palestina, Masjidil Aqsa dengan iming-iming dunia. Kalau itu terjadi sekarang, kira-kira IKN sudah selesai dari kemarin. Betul? 50 miliar dolar sudah disiapkan oleh Amerika untuk membangun ibu kota baru Palestina. Bukan di Al-Quds, tapi sebelah gurun Sahara di timur Al-Quds. Itulah yang disebut dengan the deal of century. Kemudian Israel dan Amerika ini juga meluncurkan program normalisasi sosial budaya dengan dunia Islam. Namanya Abraham Accord dan Abraham Religion. Untuk apa? Mempersaudarakan anak-anak Abraham, yaitu umat Yahudi, Kristen, dan Islam dianggapnya sebagai anak-anak Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Harus hidup damai, berdampingan, koeksistensi, harus penuh dengan toleransi, ya, harus berdialog antar ulama dan rabi serta pendeta-pendeta atau pastor-pastor. Untuk apa? Mendamaikan tiga pemeluk agama yang menjadi anak-anak Abraham ini. Kita katakan kepada mereka bahwa persoalan di Palestina bukan persoalan toleransi antar umat beragama, sehingga harus diselesaikan dengan dialog, dengan Abraham Accord, dengan Abrahamic Religion. Tapi yang terjadi di bumi Palestina adalah penjajahan, kolonialisme, imperialisme, pembunuhan, genosida, ya, sehingga tidak bisa diselesaikan dengan dialog antar umat dan tokoh agama, tapi harus diselesaikan dengan cara dan tempo yang sesingkat-singkatnya, yaitu dengan apa? Tidak ada jalan lain kecuali dengan perjuangan perlawanan bersenjata. Betul? Ya, itulah yang dihadapi oleh saudara kita, para pejuang Palestina ini. Mereka memiliki ilmu, kesadaran. Selama ini kita dikasih apa? Obat anestesi, obat bius. Ya, dunia Islam, negara-negara Arab dikasih bantuan-bantuan ekonomi, paket-paket ini dan lain sebagainya. Arab Saudi mau dijadikan negara modern, ya, dibangkitkan ekonominya, dibangun kota-kota besar. Uni Emirat Arab juga sama, semua pakai otaknya Yahudi semua itu. Dan dengan itu mereka targetnya adalah melakukan normalisasi politik, menjadikan Israel ini sebagai negara anggota yang normal di Timur Tengah dan di dunia Islam, seolah-olah tidak terjadi penjajahan dan pembantaian selama 75 tahun. Ini bahaya sekali. Ini obat bius. Macam saudara kalau digigit nyamuk, ya, taunya gatel itu setelah nyamuk itu menggigit. Pas mau kita tepuk, dia udah terbang. Ketika dia masukkan apa? Ya, apa itu? Ditusuk apa kulit kita, dia sudah masukkan dulu obat biusnya, sehingga kita nggak terasa. Nah, inilah yang terjadi di tubuh umat Islam ini. Kita dibius, kita dininabobokan. Ternyata mereka sudah merancang bagaimana menghancurkan dunia Islam ini selama ratusan tahun yang lalu. Maka itu perjuangan pertama kita adalah, saudaraku yang dirahmati Allah, harus kita menguasai, mengerti tentang ilmu tentang Baitul Maqdis. Donasi penting, doa bersama munajat penting, ya, demonstrasi penting,
boikot produk barang Israel dan pendukungnya, penting. Tapi nomor satu yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki ilmu yang benar tentang persoalan Palestina dan Baitul Maqdis. Jadi kunci untuk pembebasan Masjidil Aqsa adalah ilmu dan pemahaman yang benar. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 2 tahun terakhir di Mekah setelah Isra dan Mi'raj, ditambah lagi 10 tahun ketika beliau di Madinah. Itu menanamkan dan memompakan kesadaran, kecintaan dan kerinduan para sahabat untuk mati syahid di jalan pembebasan Masjidil Aqsa dari penjajahan Romawi. 3 perang, ya, kalau saudara mau hitung dalam Sirah Nabawiyah itu 3 perang terakhir di zaman Rasulullah masih hidup di Madinah, itu diarahkan oleh Nabi untuk membebaskan Al-Aqsa dari penjajahan Romawi. Perang apa? Mu'tah tahun 8 Hijriah, Perang Tabuk tahun 9 Hijriah, dan mengirim pasukan Usamah bin Zaid pada tahun 10 Hijriah sebelum Rasulullah wafat beberapa hari. Jadi Nabi sampai mau wafat aja, sakit keras beliau itu, beliau mengutus pasukan besar. Di antaranya Abu Bakar di situ, ada Umar di situ, ada sahabat-sahabat besar di situ, dipimpin oleh seorang panglima jenderal anak muda yang dilantik oleh Rasulullah SAW. Yaitu siapa? Usamah bin Zaid. Tapi ini jangan kau kiaskan dengan cawapres hasil keputusan MK di Indonesia. Gak ada hubungannya itu, walaupun sama-sama muda, ya kan? Itu muda sekarang tipu-tipu aja. Kalau yang dulu asli itu mudanya, ya. Itu Nabi yang mengangkatnya, melantiknya jadi jenderal. Sementara anggota pasukan itu sahabat-sahabat senior. Jadi Rasulullah sampai akhir hayatnya itu merindukan Masjidil Aqsa yang beliau dulu di Makkah, datang ke sana, memimpin sholat para nabi dan rasul di sana, dan berangkat ke Sidratil Muntaha dari sana untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Tidak akan ada kewajiban sholat 5 waktu yang kita amalkan sampai detik ini dan sampai hari kiamat kalau tidak ada Masjidil Aqsa dan Palestina. Tidak ada itu. Maka hubungan kita dengan Masjidil Aqsa itu adalah hubungan akidah. Inilah ilmu yang ditanamkan Rasulullah. Ya, beliau konfrontasi dengan kaum musyrikin, dengan Yahudi, selesai tahun 5 Hijriah setelah perang Ahzab. Lalu Nabi Sulhul Hudaibiyah tahun 6 Hijriah, langsung beliau perhatikan bagaimana caranya merancang strategi untuk pembebasan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi. Apa yang beliau lakukan? 1, berkirim surat. Beliau kirim surat kemana? Kaisar Romawi, pucuk pimpinannya Romawi Timur yang menjajah Baitul Maqdis, mengajak dia masuk Islam. Buat apa ngajak masuk Islam? Masa Kaisar Romawi disuruh masuk Islam? Tujuan Nabi itu sebenarnya tujuan diplomatis. Kalau bisa Kaisar Romawi ini masuk Islam, aslim taslam, maka berarti seluruh wilayah taklukan Romawi itu akan menjadi milik kaum muslimin. Sama seperti siapa Ustadz? Siapa di sini? Ketua MUI Medan kirim surat ke Biden, kirim surat ke Putin, kirim surat ke Xi Jinping, ya kan? Masuk Islam kalian. Kalau nggak masuk Islam neraka, ya kan? Kalau mereka masuk Islam, Uighur selesai. Kalau masuk Islam Biden, Israel selesai, ya kan? Kalau Putin masuk Islam, masalah-masalah Muslim yang ada di mana? Di Balkan, semua bisa selesai. Maka ini langkah strategis yang pertama, Rasulullah kirim surat untuk mengajak Kaisar Heraklius itu untuk masuk Islam. Yang kedua, Nabi SAW membuat perjanjian damai dengan pemimpin dan rakyat kota Ailah. Ailah ini adalah kota yang ada di selat pelabuhan Selat Aqobah yang ada di Yordania, Laut Merah. Kenapa Nabi bikin perjanjian damai di situ? Untuk memudahkan nanti pasukan-pasukan muslim yang ingin membebaskan Baitul Maqdis dari jalur darat dan jalur laut mendapatkan pasokan logistik makanan dari tempat jarak yang terdekat dengan Palestina, yaitu Selat Aqabah di Yordania. Itu semua ada
dokumen sejarahnya dalam sirah nabawiyah. Yang ketiga, Nabi memberikan apa? Tanah iqta, pemberian tanah garapan, tanah lahan garapan yang ada di bumi Palestina, yaitu di kota Khalil dan Bet Ainun ini, kepada seorang sahabat yang masuk Islam. Tadinya dia orang Kristen Ortodok, ya, orang Romawi. Dia datang ke Mekah masuk Islam. Kemudian Nabi setelah perang Tabuk melawan pasukan Romawi di Syam, memberikan sebidang tanah di Palestina untuk sahabat yang namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Ini turun-temurun. Kemudian tanah itu diwakafkan oleh keluarga Tamim bin Aus Ad-Dari dan jadi wakafnya umat Islam. Berarti apa? Palestina adalah tanah wakaf milik siapa? Umat Islam. Yang keempat, langkah strategis Nabi adalah dengan mengirimkan 3 pasukan tadi. Perang Mu'tah, di mana 3 sahabat Rasulullah syahid, gugur. Panglima perangnya Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Harisah, kemudian siapa lagi? Satu lagi, Ja'far bin Abi Thalib At-Tayyar, ya, itu wafat di sana. Dan Nabi yang langsung beri komando. Jadi Nabi ada di Madinah, tidak hadir di mana? Di perang Mu'tah di Yordania. Nabi yang beri komando, kedengaran suara Rasulullah di sana, luar biasa. Ya, kalau Abdullah bin Rawahah meninggal, ganti dengan si fulan. Kalau si fulan meninggal, ganti dengan si fulan. Sampai kepemimpinan pasukan itu dipegang kendalinya oleh siapa? Panglima Khalid Ibnul Walid. Subhanallah. Itulah usaha Rasulullah, strategis. Makanya kalau ditanya Bapak Ibu, siapa arsitek dan insinyur perancang pertama pembebasan Baitul Maqdis? Jawabannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Umar bin Khattab, bukan Abu Ubaidah bin Jarrah, bukan Salahuddin Al-Ayyubi, tapi Rasulullah langsung yang menggariskan strategi, langkah-langkah real dan konkret untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Nah, ini ilmu ini tidak banyak umat Islam yang tahu, ya. Maka saya berharap para ulama, para aktivis, tokoh masyarakat mempelajari ilmu ini, ya, sebelum kita memimpin doa bersama, sebelum kita memimpin aksi penggalangan donasi, sebelum kita memimpin aksi demonstrasi, menyerukan boikot ini dan itu, ya. Apalagi kemarin Bang Afan sudah menyampaikan ide, mudah-mudahan disepakati di sini, ya. Mumpung hadir tokoh-tokoh Sumatera Utara di sini, idenya yang sangat brilian apa? Boikot memblokade. Jadi bukan cuma boikot ecek-ecek, ya, boikot Aqua. Kemarin kami di Gerindra diterima sama pengurus Gerindra, ada botol Aqua. Awak nggak sadar juga ya kan? Dipoto, aku pasang di status WA, ada yang protes. Ustadz kenapa minum Aqua? Bukannya pendukung Zionis. Ku bilang itu bukan aku yang beli, Gerindra lah kau salahkan itu. Nah, jadi Gerindra tolong nanti disampaikan jangan beli Aqua lagi itu ya. Nah, semua partai haram ya, nggak boleh itu beli Aqua lagi. Nah, jadi hati-hati menyuguhkan ke Ustadz nih, minuman pun jadi omongan orang itu. Ya, awak kena getahnya ya kan. Bukan cuma yang ecek-ecek, tapi ini blokade kapal-kapal kargo yang lewat Selat Malaka, yang mau berlabuh di pelabuhan di sini di Belawan. Nah, itulah mungkin langkah strategisnya salah satunya. Sebelum itu semua, ayo kita harus punya ilmu tentang Baitul Maqdis. Makanya lembaga yang saya pimpin, Baitul Maqdis Institute, ini akan menyelenggarakan rutin daurah ilmu-ilmu tentang Baitul Maqdis, yaitu kita akan menyelenggarakan daurah dan ijazah kitab. Jadi penulis kitabnya bertemu saya langsung, mengajarkan pada saya langsung, dan memberikan tulisan. Saya ijazahkan buku ini kepada Anda, dengan harapan buku ini bisa kamu ajarkan kepada murid-murid, jamaah, dan seluruh umat muslim di Indonesia. Nah, itu kita mulai nanti bulan Januari, lanjut Februari, Maret, ya. Mudah-mudahan juga nanti diselenggarakan di kota-kota besar di Indonesia. Agar apa? Kita punya modal pondasi yang kuat. Kalau ilmu sudah tadi
Pelurunya wartawan itu kan menembus otak, jutaan orang baca. Kalau ilmu ini tertanam dalam diri kita, lalu kita sampaikan kepada umat, urusan donasi jadi gampang. Orang lagi nggak pikir-pikir mana yang ku keluarkan ini uang, apa yang warna hijau, apa yang warna abu-abu, ya kan? Langsung keluar warna merah. Nah, tanpa pikir panjang kalau dia sudah punya ilmu. Ya. Orang mau blokade, mau boikot, nggak pikir panjang lagi. Begini, ya. Nanti pengangguran dong, ada PHK. Bodoh amat, terserah dia, ya kan? Nah, itu orang nggak pikir lagi kalau sudah punya ilmunya. Orang berdoa, orang menyampaikan materi, mengajak umat ini untuk membela Baitul Maqdis, dia tidak akan ragu-ragu lagi kalau kita sudah punya ilmunya, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, barangkali mengungkapkan isi hati saya dalam pertemuan yang sangat luar biasa ini. Para tokoh, para alim ulama, para wartawan, para sesepuh, senior-senior kita berharap menggalang ilmu, menggalang opini ini harus menjadi langkah awal. Ya, bagaimana saudara kita di jalur Gaza Palestina ini perlu support, bukan hanya yel-yel, bukan hanya seruan, kutukan kepada Israel, tapi langkah yang nyata dan konkret. Apa langkah yang nyata dan konkret? Tekanan ekonomi dan tekanan politik. Nah, kita berbagi tugas. Tekanan ekonomi bisa dilakukan oleh pejuang-pejuang dan seluruh masyarakat Indonesia, ya, diantara dengan blokade kapal itu. Yang kedua, tekanan politik. Nah, inilah tugas partai-partai politik. Siapapun yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024, ya kita berdoa semoga itu yang menang. Amin. Tapi yang lain pun berdoa juga dianya itu, ya kan? Siapapun yang menang, ya kita harus istiqomah, berkomitmen untuk menitipkan dan mengawal agenda perjuangan Palestina ini kepada pemimpin yang akan terpilih nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik. Latur. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. بخصوص المساعدة. أيوة مساعدة. أولا يا إخوة نحن نقدم الشكر لإخواننا في أندونيسيا لدعمهم للشعب الفلسطيني من خلال المؤسسات والحكومة والأحزاب. فالجميع حقيقة كان له مساهمة سواء من الأحزاب السياسية أو من الحكومة أو من الNGO والمؤسسات الكبيرة، مجلس العلماء، المحمدية، النهضة وبرسيس، ومعظم المؤسسات حقيقة كان لها جهد طيب في هذا الأمر. Ya, kami memandang sangat positif dan apresiasi yang sangat tinggi kepada perhatian, ya, dan bantuan-bantuan berupa materi kepada rakyat Palestina di jalur Gaza, terutama yang telah diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia, kemudian juga NGO, ormas-ormas Islam seperti MUI, Muhammadiyah, kemudian Basnas, ya, dan ormas-ormas Islam lainnya. Kami sangat berterima kasih dan berharap ini dapat membantu mengurangi, ya, penderitaan rakyat kami. في هناك مؤسسات موجودة داخل المجتمع الأندونيسي معروفة ولها ثقة كبيرة بين الناس، مثل هي مؤسسات شبه رسمية وتعمل بزنس مثل مثلا بزنس، المحمدية، كثير. أنا لا أريد أن أذكر أسماء، لكن في هناك مؤسسات معروفة وموثوقة وهذه توصل المساعدات لا شك في ذلك إن شاء الله. Ya, di tengah-tengah masyarakat Indonesia saya juga mendapati bahwa banyak masyarakat kita menyampaikan bantuannya, menyalurkan bantuannya melalui lembaga-lembaga kemanusiaan yang terverifikasi dan memang dipercaya oleh umat. Jadi bisa tetap melanjutkan penyaluran bantuan itu ke situ. Tentu saja nanti harus berkoordinasi dan melaporkan perkembangannya kepada umat sebagai pertanggungjawaban dan juga kepada pemerintah. وهناك مؤسسات من هي ذهبت إلى مصر
منها يبدو كان في وفد من مؤسسات الكبيرة مثل المحمدية وبزنس ذهبوا الإخوة إلى مصر وقاموا بشراء المنتجات وقاموا بتجهيزها في الحاويات، والحاويات ذهبت إلى المعبر في العريش وتنتظر حتى الآن الدخول إلى قطاع غزة. Ya, sampai saat ini beberapa lembaga NGO yang langsung membawa bantuan masyarakat Indonesia itu sebagian besar sudah tiba di Mesir, tepatnya di kota Arish, ya, seperti MUI dan Basnas beserta lembaga-lembaga lainnya itu membawa uang dari bantuan masyarakat Indonesia, kemudian dibelikan barang-barang di sana di Mesir, lalu kemudian dimasukkan ke dalam kontainer-kontainer truk-truk yang siap mengangkutnya untuk masuk ke jalur Gaza. Sementara ini truk-truk itu yang jumlahnya dari seluruh dunia itu banyak sekali, ribuan, tapi sedang mengantri menumpuk, belum bisa masuk ke gerbang Rafah di Palestina. طبعا صحيح أن هناك في عدد كبير من الحاويات الآن تنتظر أمام المعبر المصري. المشكلة ليس في المؤسسات وإنما المشكلة في الاحتلال، لأنه في اليوم الواحد يدخل فقط تقريبا ما لا يزيد عن 50 حاوية، وهناك مئات الحاويات الآن تنتظر الدخول لكن لا يسمح لها بالدخول إلى قطاع غزة. Ya, persoalannya adalah bukan pada lembaga atau yayasan-yayasan NGO yang akan menyalurkan bantuan masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia, tapi persoalannya itu truk-truk ini masih mengantri menumpuk di perbatasan Mesir dan jalur Gaza. Dan Zionis ini hanya mengizinkan per hari dalam masa gencatan kemarin perharinya cuma 50 truk saja yang boleh masuk, padahal kebutuhan rakyat Gaza itu perharinya kalau normal itu bisa mencapai 500 sampai 600 truk. Ya. لذلك هناك طبعا حاجة كبيرة الآن لدخول المساعدات. في هناك مناطق في غزة بدأت هناك تحدث مجاعات، والناس، أنا لم أذكر هذا في حديثي، الناس بدأت تأكل ورق الشجر لأنه لا يوجد عندهم الطعام والشراب. المساعدات موجودة بشكل كبير، لكن في هناك أناس يمنعون دخول المساعدات حتى غير الاحتلال الإسرائيلي. Ya, bantuan sudah banyak ya yang sampai di perbatasan Mesir dan Palestina. Hanya ini belum tersalurkan dengan baik sampai ke dalam jalur Gaza dinikmati oleh warga kita. Ini semua adalah karena kesalahan dan persoalan yang ada pada rezim Israel, ya. Sehingga dari kabar terbaru sekarang mulai terjadi wabah penyakit dan kelaparan, kekurangan pasokan makanan di jalur Gaza. Akibat apa? Ditahannya bantuan-bantuan dari masyarakat Indonesia dan internasional di luar jalur Gaza itu mengantri untuk masuk. لذلك أنا أوصي حقيقة قبل أن يتم إرسال المساعدات إلى أي مؤسسة بما أنكم أنتم مسؤولون التحقق قبل ذلك إلى أي مؤسسة أنتم ترسلون وتتحققون كيف يتم إرسال هذه الأموال وما هي الطريقة، وبعد ذلك يتم الأمر. أما فيما يتعلق بالسفارة أنا أعتقد هي دورها دبلوماسي مع الدولة، والأصل أن من يقوم بإرسال المساعدات هي المؤسسات التي تعمل في الجانب الإنساني والجانب الخدماتي، هي التي تهتم في هذا الأمر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق. Ya, jadi sebelum saudara menyampaikan bantuan atau donasi tersebut ke lembaga-lembaga yang ada, mestinya harus diverifikasi terlebih dahulu, ya. Harus diteliti, dikaji terlebih dahulu track recordnya, rekam jejaknya, kemudian pelaporan-pelaporannya selama ini bantuan itu seperti apa, ya, sehingga melalui para tokoh yang ada di sini nanti bisa memberikan himbauan kepada umat untuk menyalurkan bantuannya, masjid-masjid, sekolah, lembaga ataupun masyarakat yang berhimpun dalam sebuah aksi misalnya, ini mau diserahkan kemana. Nah, itu harus ada tim yang mengkaji untuk menentukan, ya, kemana bantuan itu akan kita titipkan. Nah, yang terakhir terkait dengan
bantuan yang dititipkan kepada kedutaan besar Palestina. Nah, ini kan menjadi isu juga di kalangan masyarakat, ya. Apalagi ada video dari Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Ya, memang sebenarnya fungsi kedutaan besar itu adalah fungsi diplomatik, bukan untuk memungut bantuan-bantuan, bukan untuk menerima bantuan-bantuan. Ya, fungsi diplomatik itu sebenarnya tidak boleh dia menggalang donasi, ya, tidak boleh untuk memungut bantuan atau menerima, karena itu masyarakat kan, masyarakat dari people to people. Jadi bukan bantuan dari masyarakat Indonesia kepada pemerintah Palestina. Pemerintah Palestina itu sudah ada uangnya, anggarannya ada. Jadi mereka tidak butuh bantuan. Yang dia bantu itu adalah rakyatnya yang sekarang dibombardir, dia diserang oleh Israel. Nah, itu sebenarnya adalah tugas lembaga-lembaga kemanusiaan yang bergerak, yang diakui dan dijamin oleh undang-undang hukum internasional, humaniter internasional, juga oleh PBB. Semua lembaga-lembaga kemanusiaan ini semua sudah bekerja untuk menyampaikan bantuan-bantuan itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh MUI, Basnas. Kenapa MUI dan Basnas serta lembaga-lembaga kemanusiaan itu tidak menyalurkan yang melalui kedutaan besar Palestina? Karena memang bukan jalurnya. Ya, jadi mohon dipahami, Pak. Duta besar, diplomat itu bukan untuk mungut-mungut dan terima bantuan. Ya, jadi memang jalurnya itu yang dicontohkan oleh MUI dan Basnas, langsung datang ke perbatasan Mesir dengan Palestina untuk membelikan barang-barang kebutuhan, lalu kemudian mempackingnya ke dalam kontainer supaya bisa masuk ke jalur Gaza. Saya kira itu supaya bisa menjadi jelas adanya, ya, soal apakah bantuan kepada kedutaan itu sampai atau tidak. Nah, ini kami tidak bisa memberikan jaminan kepastian, ya, karena memang bukan jalurnya, ya. Jadi kita menghimbau, ini bukan jawaban beliau, ini yang saya dapat sampaikan gitu, ya. Kalau ada misalkan pihak-pihak tertentu atau katakanlah influencer, selebriti memberikan bantuan melalui kedutaan besar, itu nampaknya sepertinya kurang pas, ya, karena itu bukan tanggung jawab mereka, bukan tupoksinya mereka. Dan itu sebenarnya sudah saya mendapatkan kabar dari salah seorang diplomat Kementerian Luar Negeri bahwa itu sudah diperingatkan, ya, pihak kedutaan besar Palestina diperingatkan jangan melakukan hal itu, karena itu bukan tupoksinya korps diplomatik untuk menghimpun bantuan-bantuan dan dana-dana dari masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Dr. Ahmed dan Ustaz Fahmi atas penjelasannya. Mudah-mudahan clear semua kita, tidak lagi. Langsung jawab dulu. Anta. موضوع عقد التحرير مشروع التحرير الأول مقاما يدعم حكومة حباس المشترك ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا الكرام، نحن فلسطين في عام 1948 قام الاحتلال الإسرائيلي باحتلال كامل فلسطين. Iya, kami bangsa Palestina, ya, negara Palestina yang berdaulat, itu sebelum tahun 48 kami adalah bangsa dan negara yang berdaulat. Pada tahun 48, ya, Zionis Israel itu menduduki dan menjajah seluruh wilayah tanah Palestina yang dimiliki oleh bangsa Palestina. في عام 67 قام باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والمدن الأخرى. Kemudian pada tahun 1967 Zionis Israel berhasil mengambil dan menjajah wilayah tepi barat, kemudian kota Al-Quds termasuk di dalamnya Masjid Al-Aqsa dan jalur Gaza. لذلك المقاومة اليوم تعتبر أن كل فلسطين محتلة وليس للاحتلال فيها أي مكان، فهو جاء إلى فلسطين واحتل كامل فلسطين. Ya, karena itulah kami rakyat Palestina meyakini bahwasanya Israel ini adalah penjajah, ya, karena mereka baru tahun 48 itu datang dan mengambil, menjajah serta menduduki seluruh tanah Palestina. Maka itu kami berkeyakinan bahwa Israel tidak memiliki hak apapun
di atas tanah-tanah kami, tanah-tanah Palestina yang diduduki oleh Israel. أما حل 67 هذا يعني أننا سنتنازل عن جزء من أرض فلسطين للاحتلال الإسرائيلي وسنعترف به أنه هو صاحب حق في هذه الأرض. Ya, kalau kita menerima solusi batas tahun 1967, ya, berarti kami turut mengakui, ya, wilayah-wilayah Palestina yang diduduki Israel itu adalah miliknya Israel. Nah, jadi kami tidak berpikir seperti itu, ya, karena tahun 67 wilayah yang baru diduduki Israel itu adalah Al-Quds, kemudian tepi barat dan jalur Gaza. Berarti kalau kita menerima batas tahun 67, berarti kami hanya menerima 3 wilayah ini saja. Sementara seluruh tanah Palestina, ya, yang istilahnya itu from the river to the sea, itu adalah milik Palestina, bukan punya Israel. أنا بدي أمثل لكم تمثيل. اعتبروا فلسطين هي في الدائرة هذه كلها. Ya. هنا جاء الاحتلال الإسرائيلي أخذ القطعة الأكبر من هنا إلى هنا أخذ له وبقي لنا فقط 30%. 30% الآن هو الذي في 67 فقط 30%. 70% هو يقول له في 48. هل أنتم تقبلون إذا أنا عرضت عليكم هذا الحل إنه تتنازلوا عن أرضكم 70% وتأخذوا 30%؟ Ya, saya ingin berikan ilustrasi begini. Ini misalkan di tengah kita ini ada bulatan besar, ya, bulatan, kemudian kita bagi 2. 30% itu seolah-olah punya Palestina, ya, dan 70%-nya itu adalah Israel. Nah, kalau kita menerima batas tahun 67, berarti tahun 67 itu memang Israel memiliki 70% tanah Palestina, sementara kami hanya punya 30% tanah Palestina. Ya, berarti kalau kita terima solusi tahun 1967 sebagai batas-batas wilayah Palestina, berarti kami harus memberikan konsesi 70% tanah Palestina itu kepada penjajah, dan itu tidak dibenarkan. Begitu. وهذا أعتقد يا إخوة مثل ما حدث مع أندونيسيا لما كان الاحتلال الهولندي. لما خرج الاحتلال من أندونيسيا، هل قبل الشعب الأندونيسي أن تبقى بعض الجزر مثلا موجودة مع الاحتلال، وإنما أو أنه ظل يقاوم حتى يخرج آخر باخر أو آخر جندي من أرضه؟ وهذا نحن كذلك في فلسطين. سيبقى الشعب الفلسطيني يجاهد ويناضل حتى يخرج كل الاحتلال من أرض فلسطين، وهذا حق أهلنا في فلسطين. Ya, perumpamaan ini sama dengan perjuangan yang dialami oleh dulu bangsa Indonesia. Ya, sejak kemerdekaan diproklamasikan bahwa bangsa Indonesia jelas menuntut bahwa penjajahan semua harus angkat kaki dari muka bumi Indonesia. Tidak boleh ada satu jengkal pun tanah, satu pulau yang masih dikuasai oleh penjajah Belanda. Nah, makanya memang perlu waktu alot, ya, sampai selesai itu masalah Papua tahun 60 awal. Jadi, tapi konsisten kami menginginkan seperti yang diperjuangkan dulu juga oleh bangsa Indonesia. Jadi semua entitas Zionis, pendudukan Israel di Palestina itu harus keluar dari bumi Palestina. ولعلمكم أيضا حتى الاحتلال الإسرائيلي لا يعتبر أن دولته فقط هي بحدود فلسطين، وإنما جزء من الأردن وجزء من تركيا وجزء من سوريا ولبنان، ويعتبر أن حصته في بلاد الشام أكثر من فلسطين، وهو يسعى على ذلك. وقال بذلك نتنياهو في الأمم المتحدة ورفع خريطة إسرائيل أمام كل العالم، وقال هذه خريطة إسرائيل التاريخية التي يجب أن يعملوا عليها. Ya, bahkan Israel ini itu sebenarnya tidak menerima eksistensi mereka itu hanya sebatas peta Palestina yang ada sekarang. Ya, mereka juga mengklaim bahwa wilayah Israel itu juga termasuk sebagian wilayah Yordania, Syria, Lebanon, kemudian sampai ke Turki, yang totalnya luasnya itu bahkan jauh lebih besar daripada tanah Palestina yang ada sekarang yang mereka kuasai. Itu yang diumumkan oleh Netanyahu
di depan sidang umum PBB. Coba bayangkan, mengklaim inilah tanah historis kami, kami harus mendirikan negara kami seperti tanah yang dulu pernah dikuasai oleh nenek moyang kami. لذلك ما يطرح اليوم في حل ال67 هذه حلول تطرح من بعض الدول وللأسف تعترف فيها كثير من الدول، لكن إجماع الشعب الفلسطيني أنه سيبقى يقاوم حتى لو فرض هذا الحل، ستبقى المقاومة في الشعب الفلسطيني حتى يخرج الاحتلال عن أرضنا بإذن الله تعالى. Ya, kami menyayangkan bahwa sebagian negara Arab dan Islam itu menerima proposal Israel dan Amerika, yaitu batas Palestina itu adalah sebelum tahun 1967, yang artinya tadi 70% wilayah Palestina itu adalah berarti tetap dikuasai di bawah penjajahan Israel. Nah, meskipun demikian kami akan terus tetap berjuang melawan ya proposal itu, meskipun diberikan kepada kami ya sesuai tanah seperti tahun 67, kami tidak akan pernah rela dan tidak akan pernah memberikan konsesi sedikit pun. Bahkan kita akan terus melawan sampai betul-betul seluruh tanah Palestina itu betul-betul berdaulat dan dikuasai oleh bangsa Palestina. أما السؤال الثاني بخصوص المقاومة في الضفة وفي غزة، والأول أود أن أؤكد الشعب الفلسطيني كله مع المقاومة، سواء كان في الضفة أو في غزة أو في القدس، كل الشعب الفلسطيني مع المقاومة ومع الجهاد في سبيل الله. Kami tegaskan di sini bahwasanya rakyat Palestina baik yang ada di Gaza, tepi barat ya, yang jumlah luas wilayahnya itu lebih besar daripada Gaza 3 kali lipat itu, dan di Al-Quds semuanya rakyat itu mendukung perlawanan, faksi perlawanan di Gaza termasuk Hamas dan lain sebagainya itu, dan mendukung gerakan jihad untuk membebaskan tanah Palestina dan Masjidil Aqsa. في هذه الحرب لعلمكم يا إخوة استشهد ما يزيد عن 300 شخص في الضفة الغربية، واعتقل ما يزيد عن 3000 شخص في الضفة الغربية لإيقاف مشروع المقاومة في الضفة. Jadi selama periode ini perang setelah 7 Oktober ini, selama periode ini agresi Israel sejak 7 Oktober itu di tepi barat saja sudah menelan korban 300 orang yang syahid dan 3.000 pemuda anak-anak yang ditangkap oleh rezim Israel. Kenapa? Karena jadi perang itu bukan yang terjadi di Gaza saja, tepi barat juga terjadi, tetapi meskipun dalam skala yang tidak sebesar di Gaza, tapi juga menimbulkan korban 300 orang di sana di tepi barat, dan 3.000 rakyat Palestina itu ditahan ya, dipenjara oleh Zionis. أما مشروع السلطة، هل السلطة مع المقاومة أو السلطة ليس مع المقاومة؟ يا إخوة، السلطة جاءت من خلال مشروع سياسي. هذا المشروع السياسي كان من خلال اتفاقية أوسلو. السلطة هي ملتزمة مع الاحتلال وهي تعترف بالاحتلال على حدود ال67، فلذلك هناك التزامات للسلطة أمنية أنها لا تقوم مع المقاومة. لكن لما حدث الانقسام في غزة، لما فازت حماس في 2006، والأصل حماس هي التي تشكل الحكومة في كل فلسطين، فازت حماس، صار الانقسام بعد فوز حماس، أصبح عندنا سلطة في غزة وسلطة في رام الله. السلطة في غزة تديرها حماس، وحماس مع مشروع المقاومة، فلذلك دعمت المقاومة وأيدت المقاومة وقوّمت المقاومة، وأصبحت المقاومة قوية واستطاعت أن تعمل 7 أكتوبر وغيره. Jadi jadi beliau tadi katakan, menjawab pertanyaan tadi abang kita, jadi pemerintah otoritas Palestina itu dibentuk sebagai hasil dari perjanjian Oslo, perdamaian tahun 93. Jadi bukan dari kehendak rakyat Palestina seluruhnya ya. Jadi itu pemerintah otoritas Palestina yang ada sekarang, mulai dari Yasser Arafat sampai Mahmud Abbas sekarang berkuasa, itu mereka terikat dengan perjanjian damai Israel dengan Palestina itu, dan salah satu syarat utamanya adalah tidak boleh melawan Israel, tidak boleh melawan penjajah ya, karena ada hubungannya dengan masalah pembagian gaji kepada karyawan negara itu, kemudian pajak dan lain sebagainya yang diberikan dari Israel ke Palestina. Nah,
maka tidak boleh ada perlawanan. Sementara kalau mereka ini, pemerintah Palestina itu mengakui seperti perjanjian Oslo itu memberikan batas-batas pada tahun 67. Artinya 70% tanah itu memang diakui sebagai miliknya Israel. Nah, ini yang tidak diterima oleh rakyat Palestina, dan kami akan terus berjuang sehingga ketika diadakan pemilihan umum tahun 2006, ya, gerakan perlawanan Hamas ini menang pemilu, mayoritas di parlemen, dan membentuk pemerintahan di seluruh Palestina, termasuk di tepi barat dan jalur Gaza. Itu dulu semuanya menyatu di bawah pemerintahan Hamas, walaupun presidennya masih Mahmud Abbas, ya, karena terikat dengan perjanjian Oslo itu. Nah, kemudian terjadi dualisme, perpecahan, sehingga tahun 2007 Hamas hanya bisa menguasai pemerintahan di jalur Gaza, dan dengan itu diblokade oleh dunia internasional, blokade ekonomi, politik, dan seterusnya. فلذلك السلطة جاءت بقيود لأنه هي جاءت من خلال اتفاقية سلام في 1993 مع الاحتلال الإسرائيلي، فعندها قيود تلتزم بها. إذا خالفت هذه القيود يكون إشكالية بينها وبين الاحتلال اقتصادية وسياسية وغير ذلك. فمثلا على سبيل المثال في بداية هذه الحرب الاحتلال منع دخول الضرائب للسلطة الفلسطينية، فتعطلت السلطة ولم تستطع أن تعطي الأموال للموظفين وغير ذلك. أما حماس متحررة من ذلك، ليس لها اتفاقيات مع الاحتلال، فهي تدعم المقاومة بأريحية، وهي تؤسس للمقاومة، والمقاومة تقوم بالدفاع عن الشعب الفلسطيني في كل مرة. Ya, karena terikat dengan perjanjian itu, maka pemerintah otoritas Palestina tidak bisa bergerak bebas. Ya, tidak bisa juga membantu perlawanan Palestina di jalur Gaza. Kenapa? Kalau melanggar poin-poin kesepakatan Oslo itu, maka pihak otoritas Palestina akan mengalami keterkucilan, isolasi, dan masalah keuangan finansial. Pajak rakyat Palestina tidak akan diberikan kepada pemerintah Palestina. Jadi meskipun pajak rakyat Palestina, tapi itu masuknya ke kantong Israel dulu. Nah, itu otoritas Palestina nggak bisa berbuat banyak, makanya dia tidak mendukung perlawanan. Tapi kalau Hamas dan faksi-faksi lainnya, mereka bebas, independen, dan bergerak untuk membela hak-hak rakyat Palestina dan terus-menerus melakukan perlawanan terhadap penjajah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair, Dr. أسئلة طيبة. الآن بخصوص المقاومة، أولا الحقيقة المقاومة في فلسطين لا تقتصر فقط على حماس، وإنما هناك موجود في غزة الآن الذي يدير شؤون المقاومة ما يسمى الغرفة المشتركة، وهذه الغرفة فيها تقريبا 10 فصائل من فصائل المقاومة، وكلهم لهم إسهامات في العمل المقاوم في فلسطين. Ya, saya perlu sampaikan di sini bahwa perlawanan Palestina di jalur Gaza itu bukan hanya didominasi atau hanya digerakkan oleh Hamas saja, tapi kami sudah membentuk Sekber, Sekretariat Bersama, untuk operasi militer bersama yang dilakukan oleh perlawanan Palestina, terdiri dari 10 kelompok, 10 faksi politik yang ada di jalur Gaza, dan mereka semuanya sudah berbagi tugas dan telah berhasil memberikan pukulan-pukulan yang telak kepada tentara Zionis. واستطاعت حماس حقيقة من مشروع المقاومة التي تتبناه أن تجمع معظم هذه الفصائل معها في الموقف السياسي وفي الموقف الجهادي. فهناك مجموعة تسمى مجموعة العمل الوطني للجانب السياسي، كلهم يتبنون نفس الأفكار المتعلقة بتحرير فلسطين سياسيا، وكذلك مجموعة الغرفة المشتركة تتبنى المقاومة وهي تدير شؤون المقاومة. Ya, jadi Hamas sampai sejauh ini sudah berhasil menggalang gerakan bersama dengan faksi-faksi politik lainnya, apakah yang beraliran Islam, nasionalis, sekuler, bahkan yang beraliran kiri, dan membentuk working group dalam 2 sektor. Pertama politik, jadi menyatukan visi misi dan bahasa perlawanan, dan yang kedua adalah tim kerja atau gugus kerja dalam aspek militer
untuk memberikan perlawanan secara militer terhadap penjajah Israel. لكن حقيقة أقوى هذه الفصائل في المقاومة وفي السياسة هي حماس، سواء في الإعداد العسكري أو التجهيزات أو الترتيبات أو مقاومة الاحتلال. وحماس أيضا تدعم المقاومة من أجل تقوى هذه الحركات. فمثلا موجود الجهاد الإسلامي، موجود الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حتى فتح، وكذلك وفتح، موجود بعض المجموعات من فتح موجودة في هذه المجموعات المجاهدة. Ya, jadi Hamas tidak bergerak sendirian, ya, tetap merangkul dan mengajak semua elemen perlawanan itu, dan bahkan memperkuatnya. Jadi memang yang paling kuat di jalur Gaza itu dan tepi barat itu adalah Hamas. Tapi Hamas berbagi dan memperkuat, ya, logistik dan persenjataan yang ada pada faksi-faksi perlawanan yang lainnya, termasuk di dalamnya ada faksi Jihad Al-Islami, kemudian juga bahkan beberapa grup dari Fatah itu juga ikut bergabung. Jadi di jalur Gaza semuanya itu bersatu melawan penjajahan. أما فيما يتعلق بالموقف الذي يردع الاحتلال ويوقف الاحتلال، يا إخوة أنتم رأيتم في جمعية الأمم المتحدة والأمم المتحدة هؤلاء لم يستطيعوا أن يفرضوا قراراتهم على الاحتلال الإسرائيلي بوقف هذا العدوان. Ya, berkaitan dengan sikap politik, kenapa nampak diplomasi negara-negara Islam ini lemah, ya, di PBB untuk menghentikan agresi militer Israel dan mengajukan Israel ini ke Mahkamah Jinayah Pengadilan Internasional. Ini menjadi PR dan tugas kita bersama. لأن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر أن هناك قوى دولية تقوم بدعمه على رأسها أمريكا. Ya, karena لا يلقي بالا إلى الدبلوماسية. Karena Israel itu merasa percaya diri, ya, yang sangat tinggi bahwa dia didukung secara total oleh kekuatan negara-negara besar dunia yang memiliki peran, pengaruh, dan saham yang terbesar di PBB, sehingga dia tidak mempedulikan upaya-upaya diplomatik dari negara-negara Islam dan Arab yang ingin mengajukan Israel ini ke Mahkamah Pengadilan Internasional. فالذي يردع الاحتلال يا إخوة اليوم أصبح واضح عند كل الأمة. انظروا إلى المقاومة في غزة كيف تفعل في الاحتلال، هذا يخيفه. وانظروا إلى ما حدث مثلا في اليمن لما إخواننا في اليمن منعوا دخول السفن، تشكل تحالف دولي من 35 دولة لمواجهة خطوة إخواننا في اليمن، لأنهم سيمنعوا دخول الباخرات أن تذهب إلى الاحتلال الإسرائيلي. إذا هذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، هو الذي يردعه عن مواجهة الشعب الفلسطيني. Ya, jadi dari fakta-fakta tadi bahwa Israel tidak begitu mempedulikan, ya, gerakan-gerakan diplomatik baik itu di PBB dan organisasi internasional lainnya, karena dia yakin dengan dukungan negara-negara besar, maka kita tidak perlu lagi, maksudnya tidak mengandalkanlah upaya diplomatik menyeret Israel itu ke Mahkamah Internasional. Yang perlu kita tekankan, fokuskan gerakan umat ini adalah bagaimana menumbangkan kesombongan Israel itu dengan cara apa? Tekanan-tekanan ekonomi yang dapat memutus dan memotong jalur suplai logistik untuk negara Zionis, seperti yang dilakukan oleh Yaman kemarin, Malaysia, ya, melarang kapalnya lewat di situ di Malaysia. Kemudian juga dengan perlawanan bersenjata di lapangan, itu yang bisa membuat Israel ini terpukul dan mundur dari agresi serangan-serangannya. فلذلك أخيرا مطلوب حقيقة من كل دولنا أن تستخدم صلاحياتها بما هو متاح عندها أن تضغط على الاحتلال بهذا الأمر. أنا كان يشرح لي الأستاذ عرفان بالأمس كيف بعض السفن التي تخدم الاحتلال تدخل من البحر مقابل ماليزيا وأندونيسيا. لو كان هناك تحالف، يعني ماليزيا لها موقف وأعلنت عن موقف في هذا الأمر، أيضا لو كان أندونيسيا أيضا
تعلن عن نفس الموقف. أعتقد سيكون هناك ضغط قوي، وما ينادي به الأستاذ عرفان وشرحه لنا هذا لابد أن يطبق. Ya, jadi beliau tadi katakan bahwa pentingnya kita umat Islam ini untuk memberikan dukungan terhadap upaya-upaya ya tekanan ekonomi dan langkah-langkah konkret seperti yang disampaikan oleh Bang Afan Lubis. Itu bagaimana bisa dikonkretkan, dan juga nanti akan bagaimana caranya supaya mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia. Ya, jadi tekanan ekonomi itu pemerintah Indonesia juga harus melakukan. Ya, apakah dengan memblokade atau menyetop ekspor impornya dengan Israel. Jangan bilang kita boikot Israel, kita kucilkan Israel, tapi tetap hubungan ekonomi tetap berjalan. Ya, kalau ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia, itu akan lebih mengangkat semangat juang para pejuang kita di Palestina, seperti yang diminta oleh teman-teman di sini. Demikian. Oke, ini ada kalau belum ada yang lain ya. Ini pertanyaannya, warga yang sakit itu ada 5.000 orang tadi disampaikan. Hunaka muwatinin alladzina usibu bi jirah khatirah kama taqaddamta ya 5,000 jarih. 5,000 jarih al-an kaifat mu'alajatuhum yani. Hadha awalan. Thumma ma masir 7,000 asir Falastini fi sujun al-Israiliyah. Kaifa sayatimu itlaq sirahihim wa safqat tabadul ma'a Israel. Salisan, ini pertanyaan yang ketiga, ini menjadi perhatian kita semuanya. Dalam bahasa Indonesia aja ya, beliau nggak usah tahu. Ada indikasi bahwa perorangan atau lembaga memungut donasi namun tidak jelas penyalurannya. Ini nanti akan saya jawab dan juga Ketua MUI. Baik, soalan yani hawala jarha wa 7,000 asir. نعم إخواننا بخصوص الجرحى حقيقة هؤلاء إذا لم يخرجوا في وقت عاجل هم شهداء مشاريع شهادة سيستشهد، وفي جزء منهم كل يوم يستشهد، لكن للأسف في هناك إشكالية في موضوع خروج هؤلاء من الجانب المصري. الجانب المصري لا يدخل عدد كبير من الجرحى كل يوم. في هناك دول مستعدة لأن تستوعب هؤلاء، منها تركيا والأردن والإمارات وغيرها من الدول، لكن المشكلة المصريين لا يخرجوا عدد كبير من الجرحى بسبب التنسيقات والإجراءات الإدارية وكذا. فهؤلاء إذا لم يخرجوا بشكل عاجل سيستشهدوا، وفي جزء منهم كل يوم يستشهد. Ya, sahabat saya sampaikan terkait dengan ribuan warga Gaza yang luka-luka parah. Ini kita upayakan bahwa mereka bisa dirawat di luar Palestina. Sudah ada banyak sekali tawaran bantuan dari Turki, Jordan, bahkan Indonesia juga sudah mengirimkan rumah sakit kapal laut ya, melalui Kementerian Pertahanan. Tetapi masalahnya adalah negara Mesir yang berbatasan langsung dengan Palestina Gaza ini itu tidak mengeluarkan keseluruhan warga yang terluka parah itu, jadi keluarnya dikit-dikit. Ini karena mungkin juga tekanan dari Israel atau bagaimana, dan tidak sedikit di antara mereka yang mengutip kesempatan dalam kesempitan, bisa keluar tapi harus bayar. Ada videonya itu, saya ditunjukkan oleh beliau, tapi tidak perlu kita putar di sini ya. Dengan uang sekian ribu dolar baru bisa keluar. Jadi ini sangat menyakitkan. Ya, udah jatuh tertimpa tangga. Ya, maka kami sudah menyiapkan langkah-langkah darurat. Ya, kalaupun tidak bisa keluar dirawat secara memadai, ya kita harus bersiap dengan opsi. Ya, bagaimana lagi tidak bisa dirawat? Ya, kita sudah siapkan. Ini adalah sebuah proyek syuhada. Ya, luka semakin parah pasti akan berakhir pada kematian, tetapi insya Allah
kematian itu tidak sia-sia, kematian itu pasti adalah sebagai syahid di jalan Allah Ta'ala. أما موضوع الأسرى يا إخوة، المقاومة بفضل الله سبحانه وتعالى الآن عندها حسب ما أعلنت المقاومة، نحن لا نعرف كم بالضبط العدد، ما يزيد عن 150 أسير من الجنود الإسرائيليين. الآن المقاومة تقول للاحتلال بيض السجون كلها فيما يتعلق ب7,000 أسير قبل 7 أكتوبر وما يزيد عن 3,000 أسير بعد 7 أكتوبر. أخرجوا كل الأسرى في السجون نسلمكم الأسرى الموجودين اللي هو عندنا. Jadi langkah yang dilakukan oleh para pejuang perlawanan Palestina ini jelas tuntutannya sejak sebelum ketika terjadi 7 Oktober itu, Badai Al-Aqsa, itu menuntut Israel untuk mengeluarkan seluruh tawanan Palestina yang jumlahnya 7.000 dan ditukar dengan tawanan-tawanan yang diambil oleh para pejuang Palestina dari wilayah pendudukan Israel. Jadi memang tujuannya Badai Al-Aqsa itu kan mengambil baik sipil maupun militer Israel dijadikan tawanan oleh Hamas dan pejuang-pejuang perlawanan lainnya. Tujuannya adalah memang untuk ditukar dengan 7.000 tawanan Palestina yang dipenjara Israel itu. Nah, sekarang kita tambah lagi tawaran pertukaran tawanan itu dengan 3.000 yang baru ditawan oleh Israel sejak 7 Oktober. لذلك هذه الفرصة الوحيدة التي يمكن من خلالها إخراج الأسرى في سجون الاحتلال، وإن شاء الله دعاؤكم مع المقاومة أن تنجح في أن تخرج معظم أو كل السجناء في هذه المرحلة إن شاء الله. Inilah satu-satunya cara yang tersedia bagi kita untuk mengeluarkan seluruh tawanan Palestina dari penjara Israel, karena mereka tidak akan tunduk, tidak akan mau mengeluarkan secara sukarela himbauan ya secara politik oleh pemerintah dan sebagainya untuk membebaskan tawanan itu. Mereka nggak akan gubris. Jadi satu cara adalah dengan cara yang dilakukan oleh pejuang Palestina itu untuk menukar ya 7.000 tawanan itu dengan tahanan-tahanan atau sandera-sandera Israel yang ada di tangan pejuang Palestina. Wa insyaallah as-sabab alladhi sayakun sabab fi iqaf hadhihi al-harb hum al-asra اللي موجودين عند المقاومة. Insyaallah خلالهم الأسرى ستوقف الحرب بإذن الله تعالى، وهناك مفاوضات ولعلها قريبا إن شاء الله تقف، ومن خلال الأسرى أيضا ستوقف أو سيتم إخراج الأسرى الموجودين في سجون الاحتلال. Insyaallah kami memohon doa dan dukungan seluruh kaum muslimin rakyat Indonesia agar program pertukaran tawanan dan sandera ini berjalan dengan baik dan berhasil untuk menghentikan serangan Israel. Karena satu-satunya yang bisa menghentikan serangan Israel itu adalah menurut pejuang Palestina hanya dengan cara program penukaran tawanan ini. Ini harga mati. Nah, Israel kan maunya dia bebasin dengan cara membombardir Gaza, tidak peduli siapa korbannya, lalu mereka ambil keluar, baru mereka akan berhenti dengan serangan itu. Nah, sementara Palestina tidak. Kami tetap tahan, kalian tidak akan bisa ambil itu dari kami cuma-cuma. Ya, kalian harus hentikan dulu serangan itu, baru kami akan serahkan tawanan itu ditukar dengan saudara kami yang jumlahnya ribuan di penjara kalian. Mohon doanya, mudah-mudahan negosiasi-negosiasi ini sedang berlangsung dan bisa berhasil sehingga perang juga lebih cepat untuk berhenti. Demikian. Baik, terkait dengan ini Pak Ketua MUI, masalah perorangan atau lembaga yang memungut donasi tapi tidak jelas penyalurannya ini mohon disikapi. Silakan. Kalau boleh saya memberikan masukan begini ya, sebelum dijawab ya, silakan. Ya, kalau memang ada indikasi seperti itu ya, harus diusut, diinvestigasi bersama oleh MUI, Basnas dan Persatuan Ormas-Ormas Islam. Kalau memang ada, jadi harus diselesaikanlah dengan cara adat. Ya, kalau tidak mau dibina, dibinasakan aja orang itu. Ya, kalau memang ada terbukti
Ya, nah ini kan banyak nih, makanya perlu diusut. Kalau memang ada penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran di lapangan, saya berharap MUI menjadi motornya, pengawasnya, ada FOS, ada forum zakat juga dilibatkan. Siapa anggota-anggotanya yang bandel, ada lembaga zakat yang di luar bergerak secara ilegal, ya, menghimpun dana itu, maka ini harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Dan harus diinvestigasi dan harus mereka diberi sanksi oleh perkumpulan ormas dan LAS yang berhimpun di forum zakat serta Basnas MUI. Saya kira itu langkah yang bisa kita lakukan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.